Tepat saat ini, dua sinar cahaya ungu terbang keluar dari bawah tanah. Salah satu dari mereka menembak langsung ke arah Wang Lin, yang lain menembus pria tua itu. Mata orang tua itu terbuka lebar dan tubuh serta jiwa asalnya dihancurkan oleh cahaya ungu yang dimaksudkan untuk King Sui. Cahaya ungu bersinar cerah dan memenuhi dunia, benar-benar menekan cahaya biru yang menyegel dunia. Membunuh niat berkedip di mata King Sui dan lampu merah muncul di jari telunjuk merahnya. Jirealmnya telah pulih sedikit, dan itu bertabrakan dengan cahaya ungu. Sebuah ledakan yang menggetarkan surga bergema dan cahaya ungu itu terpaksa mundur. Itu kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah pria parubaya dengan rambut ungu, dan mata dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua ini adalah Realm Slaughter Real Master Lin Yunxi. Jirealm. Jadi milik istriku ada di tanganmu. King Sui terpaksa mundur beberapa langkah saat dia menatap pria berambut ungu itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. King Sui adalah mantan dewa surgawi dari alam surga guntur. Rumor mengatakan bahwa setelah kebangkitannya, kultivasinya belum pulih. Meskipun dia masih sangat kuat, aku memiliki harta karun pseudo Nirvana Void. Meskipun sudah rusak, cukup bagiku untuk melawannya. Membunuh King Sui akan menjadi pencapaian besar. Pria berambut ungu mengeluarkan dengusan dingin dan menciptakan sejumlah besar kabut ungu. Saat ia maju, 6 klon muncul dan juga menuduh King Sui. Alam pembantaian memiliki harta pseudo Nirvana Void. Meskipun rusak parah, itu masih cukup kuat. Itu diberikan oleh Grand Elder dari aliansi kepada Real Master pertama dari Slaughter Realm untuk digunakan sebagai harta perlindungan dunia. Saat kabut ungu menyebar, King Sui menerjang ke dalam kabut yang diisi dengan pembunuhan maksud. Gemuruh-gemuruh datang dari dalam kabut ungu saat King Sui memulai pertempurannya dengan pria berambut ungu. Keduanya memiliki Jirealm, dan aura dingin menyelimuti kabut ungu. Dia melihat sinar ungu datang dari tempat King Sui berada. Cahaya ungu ini terlalu cepat, dan apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah ia merasakan sepotong Jirealm di sana. Jirealm. Tanpa ragu, Wang Lin mundur ketika cahaya ungu menutup di pada saat yang sama, tangannya mengulurkan tangan dan bintang dewa kuno di antara alisnya mulai berputar. Segera, sinar cahaya berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Senjata klan kerajaan, God Slaying Spear. Cahaya terkondensasi sangat cepat dan tombak muncul dalam sekejap mata. Panjangnya tidak 1000 kaki kali ini, hanya seukuran tombak biasa. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun melemparkannya. Itu bertabrakan dengan cahaya ungu dalam sekejap. Ada ledakan keras yang menggema di seluruh dunia dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar seperti orang gila. Beberapa kultivator tidak dapat doge cukup cepat, sehingga tubuh mereka segera runtuh, menyebabkan kematian mereka. Tombak pembunuh dewa tidak rusak sama sekali. Itu hanya redup sedikit, dan itu kembali ke tangan Wang Lin. Senjata para dewa kuno kerajaan dapat menahan tingkat Jirealm ini. Mata Wang Lin bersinar ketika tombak di tangannya perlahan menghilang. Sayangnya, dengan kultivasi aku saat ini, aku hanya dapat membuat ilusi. God Slaying Spear yang asli ada bersama Tuo Shen. Saat Wang Lin mundur, dia menghilang dengan cepat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultivator Real Madrid Slaughter, dan jarinya mengulurkan tangan. Tidak ada orang yang tersisa yang memiliki kultivasi yang lemah. Mereka berkelompok dan semuanya membuat segel tangan. Mereka semua bernyanyi bersama dan kemudian seluruh alam pembantai bergetar. Dari gedung-gedung pedang besar, 11 di antaranya langsung runtuh. 11 sinar cahaya melayang keluar dan menyatu ke dalam kekosongan saat mereka melantunkan mantra. Beberapa saat kemudian, sosok Wang Lin muncul dari kehampaan dengan 11 sinar cahaya mengejarnya. Mereka terlalu cepat untuknya, jadi mereka mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ada pedang perak di dalam masing-masing dari 11 sinar cahaya, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Masing-masing dari 11 pedang ini dibuat dari logam surgawi oleh Real Master pertama. Setelah disempurnakan di alam pembantaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menjadi senjata pembantaian tiada banding. 11 pedang terbang mengejar Wang Lin mengeluarkan teriakan sedih jiwa-jiwa orang yang terbunuh oleh alam pembantaian. Jiwa-jiwa ini melingkari sinar cahaya dan mengejar Wang Lin dengan gila untuk melahapnya. Seolah-olah mereka ingin menariknya. Pedang yang bagus. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. 11 pedang ini memang sangat bagus, terutama ketika kamu menganggap mereka semua ditempa sekitar periode waktu yang sama dan semua mengalami jumlah pemurnian yang sama. Masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda membentuk roh harta mereka sendiri. Jika kamu mengumpulkan mereka semua dan memadatkannya, hasilnya akan beberapa kali lebih kuat dari 4 pedang yang dibuat Ling Tianho. Jika aku bisa mengambil 99 pedang terbang, bahkan jika kultivasi aku tidak cocok untuk Ling Tianho, aku harus tetap bisa menolak karena kekuatan harta ini. Mata Wang Lin menyala dan dia menjilat bibirnya. Alam pembantaian ini memang memiliki banyak harta karun. Ratusan pikiran melintas di benak Wang Lin. King Sui tidak benar-benar membutuhkan bantuannya, dia memintanya datang untuk memberinya kesempatan mendapatkan kekayaan merampok alam pembantaian. King Sui melakukan ini untuk membayar Wang Lin atas apa yang dia lakukan dalam kehampaan. Pada saat ini, 3 orang terbang keluar dari 100 atau lebih kultivator di dekatnya.
Di antara ketiganya orang, dua dari mereka berada di tahap pertengahan Nirvana Skriar. Orang ketiga adalah orang tua dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tahap akhir Nirvana Skriar. Orang tua ini tidak melangkah maju ketika Wang Lin dan King Sui muncul. Sebagai gantinya, dia bersembunyi dengan hati-hati dan hanya mengungkapkan dirinya sekarang. Saat mereka muncul, pria tua itu menampar tasnya dan 4 labu giok putih terbang keluar. Keempat labu ini sangat jernih dan halus. Saat mereka muncul, pria tua itu menunjuk ke depan. Keempat labu tiba-tiba mulai berputar di depan orang tua itu dan berhadapan dengan Wang Lin. Aku meminta celestial labu yang berharga untuk membunuh orang ini. Saat pria tua itu berbicara, keempat labu itu bergetar dan kabut putih susu keluar dari mereka. Kabut membentuk bayangan 4 wanita cantik, dan mereka terbang menuju Wang Lin. Dua kultivator lainnya di samping pria tua itu menggunakan mantra dan harta mereka sendiri. Salah satu hit dahi mereka sendiri dan inti hitam terbang dari antara alis mereka. Inti berputar dan mengeluarkan aura menakutkan ketika kultivator berteriak, "Air 10.000 tuan." Inti berkedip dan segera berubah menjadi air hitam dan mengembang. Dalam sekejap, ia menutupi separuh area di lautan yang mengamuk menuju Wang Lin. Kultivator terakhir memancarkan cahaya darah dalam jumlah besar dan kulitnya ditutupi garis darah. Penampilannya sangat ganas. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Blow di Celestial Net." Ini menyebabkan suara letusan bergema di dalam tubuhnya, dan garis darah itu benar-benar terbang keluar dari tubuhnya. Jaring darah besar ini terbang menuju Wang Lin. Mereka bertiga telah menggunakan mantra dan harta mereka yang paling kuat. Mereka melancarkan serangan gila, memanfaatkan momen ketika Wang Lin diserang oleh 11 pedang. Mereka bertiga bukan satu-satunya yang menyerang. Hampir 100 kultivator yang tersisa semuanya mengaktifkan energi asal mereka dan melancarkan serangan mereka ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia menyeringai sebelum meludahkan benda. Ini adalah stamp neraka penyegel 18 neraka. Saat cap muncul, raungan keluar dari dalam seperti badai. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Poin ini seperti mantra membuka segel yang membuka 18 lapisan neraka dan memungkinkan jiwa-jiwa yang marah keluar. Wang Lin berteriak, "Magic Arsenal!" Dalam sekejap, fragmen jiwa yang tak terhitung mengisi dunia dan dibebankan pada lingkungan. Yang paling mencolok adalah jiwa leluhur darah yang membuat auman di dunia. Karena Wang Lin telah menggunakan Magic Arsenal, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Yang dia fokuskan adalah 11 lampu kristal mengejarnya. Tubuhnya berkedip. Alih-alih pengisian ke depan, dia mundur. Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan dewa kuno dan meraih seberkas cahaya. Saat dia meraihnya, dia merasakan sengatan rasa sakit dari tangannya. Kilatan dingin muncul di matanya dan energi asalnya serta kekuatan dewa kuno melonjak. Dia meremas tanpa belas kasihan tetapi terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menghancurkan cahaya kristal. Sebaliknya, ini menyebabkan rebound tajam dari cahaya kristal. Puluhan ribu jiwa terbang dengan ekspresi bengkok dan mencoba melahap Wang Lin. Aku memiliki banyak mantra yang berhubungan dengan jiwa. Hanya puluhan ribu jiwa yang berani kurang ajar di hadapanku? Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan guntur. Jiwa asalnya adalah naga guntur kuno yang mengendalikan guntur para surga. Sebuah pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asalnya terbang keluar, mengungkapkan jiwa naga petir kuno. Itu mengaum gemuruh. Roar! Dunia bergetar dari raungan ini, dan sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap, alam pembantaian berubah menjadi neraka petir. Gemuruh-gemuruh yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia. Keributan memasuki telinga para petani dan bahkan menarik perhatian dua orang yang bertarung dalam kabut ungu. Tatapan King Sui dipenuhi dengan kekaguman, sedangkan tatapan pria berambut ungu itu suram. Guntur tanpa akhir memenuhi area tersebut. Deru gemuruh membuatnya tampak seperti semua guntur di dunia telah berkumpul dan harus tunduk pada Wang Lin. Gerombolan guntur melintas ke arah cahaya kristal di tangannya. Rasanya seperti Wang Lin memegang guntur dunia yang menarik semua guntur. "Kamu, hasilkan untukku." Wang Lin meraung. Puluhan ribu jiwa dari cahaya kristal tidak lagi mengungkapkan ekspresi ganas sekarang dan sebaliknya dipenuhi dengan panik. Saat guntur tak berujung berkumpul, mereka semua mengungkapkan ekspresi menyerah. Cahaya kristal runtuh dan kemudian pedang 7 kaki perak muncul di tangannya. 10.000 jiwa di sekitarnya semuanya memasuki pedang. Ada 9 yang terukir di tubuh pedang. Itu mengeluarkan dengungan saat itu menghasilkan untuk Wang Lin. Pedang ini memiliki panjang 7 kaki dan lebar 3 inci. Cahaya perak yang dipancarkannya seperti cahaya bulan. Itu melayang di tangan Wang Lin dan mengeluarkan pedang Hums. Tangan kanan Wang Lin menyentuhnya dan dia meninggalkan tanda akal ilahi di atasnya. Pedang panjang itu berdengung keras dan kemudian sinar energi pedang melesat dan berputar di sekitar Wang Lin. Itu memang pedang yang bagus. Joy mengisi mata Wang Lin dan dia terbang setelah pedang terbang berikutnya. Para kultivator di sekitarnya tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin. Magic Arsenal telah memanggil banyak jiwa untuk melawan mereka, dan guntur yang tak berujung terus turun. Wang Lin mengambil langkah dan tangannya mengulurkan tangan. Pedang lain tertangkap di tangannya dan mulai berjuang.
Perjuangannya intens, seolah-olah memalukan berada di tangan Wang Lin. Saat berjuang, pedang menembakkan sinar energi pedang ke atas. Saat ini, 9 pedang terbang yang tersisa semuanya mengeluarkan himne pedang dan kecepatan mereka meningkat. Sama seperti 9 pedang mendekat, mereka menyatu menjadi satu pedang ganas yang menusuk ke arah Wang Lin. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan pedang di tangannya mulai semakin berjuang. Dia mendengus dingin dan menyerah menahannya. Tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul, mendarat di pedang. Setelah pedang itu disegel, Wang Lin melemparkannya ke dalam tasnya. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh 9 pedang mendekat dan mengelilinginya dalam ledakan energi pedang yang kuat. Wang Lin bisa langsung merasakan angin yang bisa menembus tubuh seseorang dan langsung tenggelam ke dalam jiwa asal seseorang. Tepat pada saat ini, ada kilatan merah gelap keluar dari Slaughter Realm di kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah merah yang telah keluar. Saat pria parubaya itu muncul, tubuhnya berkedip-kedip dan bergerak seperti penerangan ke tengah pertempuran. Tangan kanannya bergerak, dan di bawah kendalinya, 4 sosok yang diciptakan oleh 4 labu menerobos semua penghalang untuk menyerang Wang Lin. Pria parubaya ini mengikutinya dengan cermat. Dia tampak berubah menjadi awan asap merah saat dia bergerak dan menyerang Wang Lin. Dia telah lama bersembunyi, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tidak berani memprovokasi King Sui, dan dia bahkan agak takut pada Su Mu. Melihat cincin kultivator, dia mencibir dan berpikir, sepertinya Tuan Iblis Dewa memiliki ide yang sama dengan aku. Namun, jika aku mengambil panggilan aliansi untuk semua kultivator Nirvana Cleanser, maka aku tidak akan berada dalam situasi yang menakutkan seperti itu. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu saat dia melewati 9 pedang yang telah menyatu menjadi satu. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke belakang saat dia berteriak, "Panggil angin!" Dalam sekejap, angin hitam muncul di dunia dan berubah menjadi 3 naga hitam. Mereka meraung dan menyerbu. Keempat sosok itu segera terjerat di sekitar satu naga hitam, dan ada jejak kebingungan di mata dingin naga itu. Namun, 2 naga hitam lainnya tidak berhenti dan langsung menyerang asap merah yang dibentuk oleh pria paruhbaya. Tawa datang dari kabut merah dan kemudian menghilang dan berubah menjadi pria paruhbaya. Matanya cerah dan dia bergerak seperti ilusi. Dia tiba-tiba pergi di antara kedua naga dan menyerbu ke arah Wang Lin. Su Mu, jangan mencoba untuk menyembunyikan tingkat kultivasi kamu lagi. Untuk pergi tanpa cedera di antara begitu banyak Illusory Ing, Corporeal Yang, dan Nirvana Skrier, kamu harus menjadi kultivator Nirvana Cleanser. Mata Wang Lin menyala. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada kultivator Nirvana Cleanser di alam pembantaian. Namun, indera ilahinya masih pada tahap Nirvana Skrier, jadi dia tidak bisa mendeteksi mereka. Namun, setelah dia melihat pria paruhbaya itu, Wang Lin merasakan aura yang lebih lemah daripada monster tua Nirvana Shatterer tetapi jauh lebih kuat dari para kultivator Nirvana Skrier. Pembersih Nirvana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan niat bertempur memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah kedua kalinya ia menghadapi seorang kultivator Nirvana Cleanser. Pertama kali adalah leluhur darah, dan pria parubaya ini adalah yang kedua. Aura orang ini tidak sekuat leluhur darah, jadi dia seharusnya berada pada tahap awal Nirvana Cleanser. Ketika pria parubaya itu mendekat, dia melambaikan tangannya dan 9 pedang yang menyatu menjadi satu bergetar. Itu mengitarinya dan merilis lagu pujian. Mari kita gunakan orang ini untuk menguji kekuatan sejatiku. Mata Wang Lin bersinar dan dia tidak lagi mundur. Tangan kanannya mengepal dan dia langsung maju. Meskipun ekspresi pria parubaya itu tenang, hatinya terganggu. Dia tidak bisa melihat orang di depannya. Di permukaan, Su Mu ini hanya pada tahap awal Nirvana Skrier, dan perbedaan di antara mereka dapat dianggap surga dan bumi. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa takut begitu dia melihat Su Mu. Seolah-olah ada aura kuat yang berasal dari Su Mu yang bahkan dia waspadai. Orang ini harus menyembunyikan kultivasinya. Pria parubaya itu tidak meremehkan Wang Lin tapi memperlakukan Wang Lin sebagai seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk. Setitik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya. Ekstraksi energi asal dunia. Murid Wang Lin menyusut. Selain mengendalikan hukum, kemampuan lain yang dimiliki petani Nirvana Cleanser adalah mengekstraksi energi asal dari dunia. Inilah sebabnya mengapa para kultivator Nirvana Cleanser sangat kuat. Dengan kemampuan untuk mengekstrak energi asal dari dunia, mereka tidak perlu takut membuang energi asal dan bisa menggunakan mantra kapan saja. Pria parubaya itu menunjuk dengan jarinya dan berteriak, "Hong Se Desolatesan!" Bintik-bintik cahaya yang berkumpul dari segala arah berubah menjadi pasir hitam. Ini bukan pasir biasa tapi pasir sunyi yang dibentuk oleh mantra menggunakan energi asal. Setiap butir pasir mengandung sejumlah besar energi asal. Ada juga batasan kuat yang terkandung di dalam setiap butir pasir. Wang Lin bergerak maju dengan tinju kanannya. Bintang-bintang dewa kuno di bawah mata ketiganya berputar dengan cepat dan kemudian dia tanpa ampun melemparkan pukulan. Ada ledakan yang mengejutkan. Lengan dewa kuno raksasa terbentuk saat Wang Lin melemparkan pukulan itu. Itu seperti tangan raksasa yang melemparkan tinju itu.
Kekuatan dewa kuno melawan energi asal yang dikumpulkan oleh kultivator Nirvana Cleanser. Pasir kesepian menutupi dunia. Saat kepalan tangan Wang Lin mendekat, pria parubaya itu tertawa dan berteriak, Hongze Illusion, menjadi nyata. Pasir yang tak berujung berkumpul. Pada saat kepalan tangan Wang Lin tiba-tiba itu membentuk kepalan raksasa dengan ukuran yang sama dengan kepalan Wang Lin. Ini adalah mantra dari pria parubaya. Hukum aku paham adalah hukum ilusi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tinju raksasa yang dibentuk oleh pasir tiba-tiba bertabrakan dengan pukulan Wang Lin. Keributan tak berujung bergema di dalam alam pembantaian dan badai menyebar di mana-mana. Beberapa kultivator tidak dapat menghindar dengan cukup cepat dan tertangkap oleh badai. Mereka terseret oleh badai dan berteriak ketika mereka berubah menjadi kabut darah dan menjadi bagian dari badai. Di tengah badai, tinju raksasa terbuat dari pasir dari pria parubaya itu. Mantranya runtuh menjadi pasir dan terlempar ke belakang. Tubuh Wang Lin juga gemetar dan mati rasa menyebar melalui lengan kanannya, diikuti oleh semburan rasa sakit. Tubuhnya juga mundur karena dampak dari kekuatan. Ini adalah kultivator Nirvana Cleanser. Mata Wang Lin menjadi dingin. Pria parubaya itu bahkan lebih yakin bahwa Su Mu ini memang menyembunyikan kultivasinya. Jika Su Mu ini benar-benar pada tahap Nirvana Skriar, maka tidak mungkin dia akan melawan ilusi kebenaran ini. Tangan pria parubaya itu mengalahkan kehampaan di depannya dan energi asal dalam dirinya. Tubuh melonjak. Pasir yang didorong mundur segera berkumpul dan membentuk bangau pasir raksasa. Itu mengeluarkan teriakan gemetar saat menyerbu Wang Lin yang mundur. Tepat pada saat ini, cahaya putih datang dari tanah dan seorang lelaki berjubah hijau muncul. Dia menjilat bibirnya dan menyerbu ketika matanya menyala. Alasan orang tua ini menyerahkan panggilan aliansi dan bersembunyi selama ini adalah untuk menghindari masalah. Dengan King Shu di sini, aku biasanya tidak akan menunjukkan diri aku dalam keadaan apapun dan akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dengan Master MT Fantasi yang bertarung melawan Su Mu, ini memberi aku, Tuan Iblis Dewa, kesempatan untuk mendapatkan beberapa pahala. Sosok lelaki tua itu sangat cepat, dan dia menyerbu ke arah Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, matanya mengungkapkan cahaya ganas dan tangannya membentuk segel. Dua api hijau mengembun di telapak tangannya. Pria tua ini selalu sangat berhati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia percayai. Ini sama di alam pembantaian. Bertahun-tahun membantai petani yang tak terhitung jumlahnya dan mencuri pil dan harta mereka. Bahkan setelah dia pergi, tidak ada yang tahu dia telah melakukan semua ini. Di alam pembantaian, kehati-hatiannya mencapai batasnya, waktu yang ia miliki kali ini juga sangat bagus. Dalam sekejap, pria tua ini telah mendekati Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin mendeteksi dia, dan energi asalnya melonjak saat dia maju ke depan. Ini menyebabkan sekelilingnya bergetar dan berubah arah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menggunakan spatial bending. Niat membunuh memenuhi mata lelaki tua bernama Tuan Iblis Dewa. Tubuhnya seperti panah, dan dia mengayunkan tangannya. Namun, pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Teriakan menyedihkan datang dari kabut ungu dan kemudian 7 sosok ungu jatuh dari langit. Ketujuh sosok itu runtuh satu persatu hingga hanya satu yang tersisa. Tubuh ungu ini adalah Real Master Slaughter Realm. Wajahnya pucat, darah keluar dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi dengan kaus kaki. Sinar merah turun dari kabut ungu. Itu terlalu cepat, tetapi tidak dikenakan biaya pada pria berambut ungu. Tanpa diduga, itu terjadi setelah Tuan Dewa Iblis. Ekspresi Tuan Iblis Dewa sangat berubah dan dia ingin menghindar. Namun, sebelum Jirealm King Sui, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar. Jirealm langsung menembus dadanya. Mata orang tua itu langsung menjadi redup dan tubuhnya runtuh. Dapat dikatakan bahwa ia meninggal kematian paling bersih di antara para kultivator Nirvana Cleanser. Ketika dia meninggal, melankolis yang tak berujung mengelilinginya. Petir merah tidak berhenti setelah menembus tubuh lelaki tua itu menyapu daerah itu. Hanya ada suara ledakan ketika tubuh sebagian besar kultivator di sekitarnya runtuh. Ini adalah kekuatan Jirealm King Sui. Wang Lin sudah siap untuk membuka yang ketiga mata dan gunakan sumber energi asal untuk menghadapi pendekatan Tuan Iblis. Namun, dengan bantuan King Sui, ia dapat segera mengisi daya setelah Master MT Fantasi. Kabut ungu bergejolak di langit dan dengan cepat berkontraksi menjadi bola seukuran kepalan tangan yang melayang ke tangan King Sui. Ada juga jepit rambut ungu berukir di tangannya yang lain. Tatapan King Sui ke arah jepit rambut itu mengandung sedikit kelembutan. Namun, ketika dia melihat para kultivator dari alam pembantaian, kelembutan itu menghilang. Alih-alih, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia berjalan. Tempat yang aku, King Sui, inginkan untuk disembelih tidak akan pernah memiliki orang yang selamat. Yang berambut ungu wajah pria itu pucat pasi, dan tanpa ragu, tangan kanannya membentuk segel. Dia menuju ke kosongan dan kemudian seluruh lengannya runtuh menjadi tumpukan daging. Daging berputar cepat dan memaksa membuka celah. Dia akan memasuki celah secepat mungkin. Kalian semua layak mati karena menggunakan item yang aku tinggalkan istriku yang meninggal sebagai harta. Dengan itu, King Sui menunjuk dengan jarinya.
Dengan titik jarinya ini, suara suram datang dari mulut King Sui. Mantra surgawi, gunung hancur. Setelah dia berbicara, suara dunia pembantaian bergetar dan 6 gunung besar muncul entah dari mana. Setiap gunung setinggi 20.000 kaki, dan pada saat mereka muncul, mereka mengeluarkan tekanan yang kuat. Saat King Sui berbicara, ke-6 gunung itu melintas dan menyatu menjadi satu. Mereka menjadi satu gunung yang tidak bisa dibedakan dari gunung yang sebenarnya. Gunung mulai bergetar dan asap hitam keluar dari titik tertinggi. Saat asap hitam memenuhi langit, nyala api merah gelap keluar dari puncaknya. Suhu nyala api dapat menghancurkan semua kehidupan. Itu disemprotkan dengan potongan-potongan besar batu yang tanpa ampun menghancurkan dari langit. Bumi bergetar seolah-olah itu adalah Armageddon. Lapisan debu yang dipenuhi dengan racun menutupi dunia. Itu membuat seluruh dunia tampak seperti telah berubah menjadi reruntuhan. Gelombang magma keluar dari puncak gunung. Dunia pembantaian segera dipenuhi dengan panas tanpa akhir dan aura destruktif. Magma ini berisi kekuatan untuk menghancurkan apapun di dunia. Para kultivator di alam pembantaian yang kultivasinya kurang terkena debu beracun. Mereka berteriak ketika tubuh mereka layu dan menghilang ke dalam kekosongan. Beberapa dari mereka berjuang dalam magma. Namun, suhu magma terlalu tinggi. Bahkan ketika mereka menggunakan mantra dan harta, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Retakan yang dibuka pria berambut ungu itu segera runtuh berkat mantra ini. Dia mundur dengan wajah pucat. Dia berada pada tahap awal Nirvana Shatterer dan telah menggunakan harta karun pseudo Nirvana Void yang rusak, namun dia bukan tandingan King Sui. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah untuk melarikan diri dengan cepat. Sayangnya, aku satu-satunya kultivator Nirvana Shatterer di dunia pembantaian dan sebagian besar kultivator Nirvana Cleanser berada di markas besar Alliance. Kalau tidak, dengan bantuan yang cukup, aku bisa menggunakan formasi pedang 99. Namun, aku khawatir bahkan formasi pedang 99 tidak dapat menahan mantra ini. Adapun Master MT Fantasi, wajahnya berubah pucat dan dia menyerah pada pertempuran Wang Lin. Melihat Wang Lin mengejarnya, dia mengutuk dan membuang 9 pedang itu. Dia tahu bahwa Wang Lin tertarik pada 9 pedang dan ingin menggunakannya untuk mengalihkan perhatiannya. Mata Wang Lin menyala dan dia menyerah untuk mengejar. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan segera meraih 9 pedang. 9 pedang mulai berjuang dengan keras. Mata King Sui mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan saat dia mengulurkan tangannya dan mendorong sambil berteriak, "Gunung, pertama hancur." Saat ini King Sui berbicara, api yang memuntahkan dan magma yang mengalir mulai bergetar dan melesat ke langit. Selama proses ini, mereka tiba-tiba pingsan dan membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebar di seluruh dunia pembantaian. Lebih dari 10 kultivator terkena api dan magma. Mereka tidak bisa menahan diri dan berubah menjadi abu. King Sui berteriak sekali lagi, runtuh kedua. Seluruh alam pembantai bergetar dan puncak besar tiba-tiba hancur. Magma dan api yang tak berujung segera menyembur keluar. Runtuh ketiga. Tangan King Sui membentuk segel dan menunjuk ke gunung yang jauh. Saat ini, gunung ini benar-benar runtuh, dan potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan api menyapu langit. Dalam sekejap mata, tidak ada langit, hanya nyala api. Saat gunung runtuh, magma tak berujung mengalir keluar seperti laut dan menduduki seluruh daratan dalam sekejap. Langit dipenuhi dengan nyala api tak berujung. Bumi ditutupi maga. Di antaranya ada kabut racun yang pekat. Jeritan sengsara menggema. Dalam waktu singkat, semua orang selain pria berambut ungu dan Master MT Fantasi itu mati. Bahkan energi asal Master MT Fantasi menghilang dan aghas di matanya menjadi intens. Pria berambut ungu itu tersenyum masam. Dia menyerah melawan dan menatap King Sui dengan tatapan yang kompleks. Dia tahu bahwa King Sui belum mau membunuh mereka, kalau tidak, dia akan mati di dalam kabut ungu. Semua bangunan di Slaughter Real meleleh dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin menatap dengan tercengang pada semua ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa gunung runtuh ini mengandung kekuatan seperti itu. Ini adalah mantra surgawi. Gunung runtuh. King Sui melambaikan lengan bajunya dan 88 sinar cahaya perak terbang keluar dari magma di tanah. Tangannya mengulurkan tangan dan 88 sinar cahaya perak digabung menjadi satu. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Karena kamu menyukainya, maka aku akan menghadiahkannya untukmu. Wang Lin meraih bola perak dan memasukkannya ke dalam tasnya. King Sui berkedip saat dia berubah menjadi angin hitam dan meraih Master MT Fantasi dan kultivator berambut ungu. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dan alam pembantaian mulai runtuh terakhirnya. Alam pembantaian pada awalnya dibangun dalam celah spasial di dalam Rain Bestial Realm. Sekarang setelah uang itu runtuh, alam pembantaian dilahap oleh kehampaan. Sebuah pusaran besar segera muncul di bawah kaki King Sui. Tubuhnya tenggelam ke pusaran. Dia mengangguk pada Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku masih punya hal lain untuk dilakukan. Su Mu, setelah kita berpisah hari ini, tidak akan diketahui kapan kita akan bertemu lagi. Kamu, jaga dirimu sendiri." Dengan itu, dia tenggelam ke pusaran dan menghilang bersama Tuan Kosong Fantasi dan kultivator berambut ungu.
Wang Lin diam-diam merenung saat dia melangkah ke pusaran juga dan pergi realm Slaughteril yang runtuh ini. Figur Wang Lin muncul di antara bintang-bintang. Dia menghela nafas dan melihat ke belakang. Setelah waktu yang lama, tubuh Wang Lin berkedip dan dia bergabung dengan dunia, bergerak menuju planet Tianyun. Di kejauhan, King Sui dengan tenang bergerak maju. Di belakangnya, Master MT Fantasi dan kultivator berambut ungu mengikutinya dengan ekspresi tertekan. Sebuah tanda unik untuk alam surgawi melintas di antara alis mereka, tanda budak. Tangan King Sui memegang item, itu jepit rambut ungu. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut, tetapi penuh dengan rasa sakit dan kenang-kenangan. Sang pencipta suka mengacaukan orang-orang, dalam kehidupan King Sui, ia hanya meneteskan air mata 2 kali. Pertama kali adalah ketika negara Clearwater dihancurkan dan orang tuanya meninggal. Dia adalah seorang kultivator kecil yang berhasil melarikan diri dari situasi kematian yang hampir pasti. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia meneteskan air mata. Yang kedua adalah ketika dia menjadi gila di alam surgawi guntur dan membunuh cintanya. Dia menitikkan air mata penyesalan. Jepit rambut ini telah mengembalikan ingatan dan emosinya yang tak ada habisnya. Dia ingat bahwa pada hari dia menjadi murid Bai Fen, dia memberikan jepit rambut ini padanya. Dia tidak pernah bisa melupakan kenangan indah ini. Dia merasakan tusukan rasa sakit dalam hatinya, dan tetesan air mata jatuh dari mata King Sui untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Han Yan. Kenangan mengalir seperti air di telapak tangannya yang perlahan mengalir ke bawah jari-jarinya. Perasaan dingin adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan orang. Hal-hal yang dia pikirkan secara tidak sengaja cukup menyedihkan untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Adegan masa lalu muncul di depan mata King Sui. Tatapan redup istrinya yang sudah meninggal, dan bahkan sampai akhir, dia selalu memegang jepit rambut ini. Ujung jepit rambut itu tetap menusuk jauh di dalam hatinya. Darah segar menetes dari jepit rambut dan tersebar di seluruh tanah. King Sui, aku tidak mati karena kamu, aku mati karena diriku sendiri. Kamu seharusnya tidak merasa buruk, kamu seharusnya tidak bersedih seumur hidupmu. Kamu tidak menyakitiku. Agar tidak membuat King Sui merasa marah dan bersalah ketika dia sadar, wanita ini, pada saat kegilaan King Sui, tersenyum dan bunuh diri sebelum dia. Tatapannya yang lembut dan sentimental dipenuhi dengan keengganan. Senyumnya yang berisi air matanya yang sunyi mengandung kekuatan untuk membangkitkan King Sui. King Sui saat itu terbangun karena adegan seperti itu. Suami dalam pikiranku adalah seorang lelaki dengan semangat gigih. Dia tidak akan meninggalkan hidupnya karena satu saat dalam hidupnya atau menyia-nyiakan hidupnya. Sebagai gantinya, dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan. Dan mencari tahu alasan untuk semua ini. Mata King Sui dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam, yakinlah, Han Yan, aku akan temukan penyebab semua ini. Figur Wang Lin bergerak melintasi ruang seperti ilusi. Dia tidak langsung menuju ke planet Tianyun tetapi mencari Lei Ji, bocah berkepala besar, dan Teashan menggunakan koneksi yang dia miliki dengan mereka. Selama pertempuran kacau, Wang Lin tidak punya waktu khawatir tentang mereka. Setelah itu, dia pergi ke kehampaan dan menghilang. Setelah dia meninggalkan kehampaan, tidak sampai sekarang dia punya waktu untuk mencari mereka. Wang Lin memiliki bahkan kehilangan jejak Teashan selama pertempuran. Namun, karena koneksi segel pada Teashan, tidak sulit untuk menemukan jejaknya. Wang Lin ingat bahwa dalam pertempuran, mereka bertiga tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia menutup matanya dan perasaan ilahinya menyebar. Setelah waktu yang lama, dia merasakan fluktuasi yang akrab di timur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia membuka matanya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Mantra langit gunung Crumble sangat kuat. Meskipun aku berharap 3 mantra terakhir Kaisar Bai Fen lebih kuat dari 3 mantra pertama, gunung runtuh ini di luar imajinasiku. Gunung runtuh, pemahaman macam apa yang harus dilakukan oleh Kaisar Langit Bai Fen untuk menciptakan mantra yang kuat, aku bahkan tidak tahu kapan aku akan bisa membuat mantraku sendiri. Ada batu yang melayang perlahan ke timur jauh dari Wang Lin. Batuan ini jelas berasal dari planet kultivasi yang runtuh. Saat melayang, potongan-potongan kecil jatuh. Ada sedikit fluktuasi mantra di sekitarnya yang menghilang seperti asap. Batuan ini terlihat sangat biasa. Ada terlalu banyak batu seperti ini di antara bintang-bintang, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Teashan telah menyembunyikan dirinya di dalam batu. Setelah kehilangan kontak dengan Wang Lin, pikirannya kosong. Namun, mantra Kaisar Langit King melelehkan jiwa asal ke dalam tubuh dan mempertahankan beberapa kecerdasan. Itu sangat berbeda dari boneka yang tidak bisa berpikir. Setelah Teashan menemukan bahwa Wang Lin tidak ada lagi di sana, dia secara tidak sadar menemukan batu karangnya. Dia memasukinya dan diam-diam berkultivasi di dalam. Pada hari ini, Teashan tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar tenang, tanpa perubahan apapun. Tubuhnya bergerak keluar batu dan berdiri di atasnya. Sejumlah besar riak muncul di hadapannya dan Wang Lin melangkah keluar. Ekspresi Teashan tidak berubah ketika dia melihat Wang Lin, dia hanya mengungkapkan ekspresi hormat. Wang Lin tersenyum saat dia melambai pada Teashan.
Tiashan mengambil langkah saat ia berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin. Selanjutnya adalah Big Head dan Lei Ji. Wang Lin memejamkan matanya saat dia merasakan jejak pada Big Head. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Jejak Big Head sangat lemah, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Dia mengambil langkah dan kemudian riak muncul dan dia menghilang. Hampir setiap langkah menyebabkan darah keluar dari tubuh raksasa ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada lubang yang dalam antara tulang pertama sampai tulang ketujuh di tulang belakangnya. Setiap lubang mengeluarkan cahaya hijau menakutkan. Selain itu, ada lubang hijau serupa di seluruh sendi yang berbeda di tubuhnya, setidaknya lusinan. Ada kultivator pucat di bahunya. Penampilan kultivator ini aneh, dia memiliki kepala yang sangat besar. Namun, kultivator ini sangat lemah. Ada sidik jari hitam yang mengeluarkan bau busuk di punggung kultivator berkepala besar. Ada juga asap hitam datang dari punggungnya yang mengeluarkan suara mendesis. Selain itu, bagian belakang bocah berkepala besar itu telah tenggelam dan membusuk dengan langkah cepat. Jika bukan karena fakta bahwa dia melawan dengan kekuatannya sendiri, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit. Lei Ji, tinggalkan aku dan tinggalkan sendiri. Hitam darah keluar dari sudut mulut bocah berkepala besar dan matanya telah kehilangan semua kilau mereka. Sosok besar itu mulai bergerak lebih cepat setelah merenung sejenak. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Kepala besar, kamu terluka untuk menyelamatkan aku. Aku, Lei Ji, adalah anggota klan setan raksasa, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Bahkan jika aku meninggalkanmu, mereka tidak akan menyerah mengejar mereka. Tujuan mereka adalah aku. Jangan katakan lagi dan fokus pada penyembuhan." Kultivator berkepala besar itu tersenyum pahit ketika dia melihat bintang-bintang di depannya, dan matanya menjadi lebih suram. Dia sepertinya melihat ibunya bertahun-tahun yang lalu. Ibunya tampaknya tidak memarahinya, dia menatapnya dengan tatapan lembut dan memanggilnya. "Ibu," gumam bocah berkepala besar, lalu aura kematian mengelilingi tubuhnya. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat keluarganya dan semua orang terbunuh olehnya. Orang-orang ini muncul di hadapannya satu persatu dan dengan dingin menatapnya. Si kepala besar tubuh bocah itu bergetar dan dia merasa sangat kedinginan. Rasa dinginnya tidak hanya di tubuhnya, tetapi juga kesepian hatinya. Kenangan masa kecilnya terus muncul kembali. Apakah aku akan pergi? Setelah ribuan tahun berkultivasi, pada akhirnya, aku masih akan pergi. Bau busuk dari sidik jari hitam menyala punggung bocah berkepala besar itu menjadi semakin kuat dan hampir seluruh punggungnya berubah menjadi hitam. Matanya perlahan tertutup seolah-olah dia diselimuti oleh kedinginan, dan dia secara bertahap kehilangan kesadaran. "Kepala besar, tunggu. Aku percaya bahwa guru akan datang dan menemukan kita." Tepat ketika bocah berkepala besar itu akan menutup matanya, raungan Lei Ji memasuki telinganya. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar dan dia nyaris tidak bisa membuka matanya. Dia dengan masam tersenyum dan berbisik, "Begitukah? Ada dua sosok setinggi 10.000 kaki mengejar Lei Ji. Mereka seperti dua raksasa mengambil langkah besar saat mengejar mereka. Mereka masing-masing memiliki tanda kapak berkedip di antara alis mereka. Pandangan mereka dingin dan mengandung niat membunuh. Ada seorang pria muda mengenakan kemeja biru yang duduk di atas salah satu raksasa. Dia sangat tampan, tetapi ada sedikit kejahatan di wajahnya. Dia tidak duduk dalam posisi lotus, dia bersandar ke belakang dengan sekelompok ceri merah di tangannya. Kadang-kadang dia akan makan satu ketika dia melihat Lei Ji dengan tatapan menggoda namun harus diperoleh. Tidak ada daging di aliansi ini yang mampu melarikan diri dari tuan muda ini. Aku tidak berharap menemukan tubuh anggota raksasa iblis raksasa kerajaan ketika aku baru saja keluar untuk bermain. Tidak buruk, tidak buruk. Hal tua dalam keluarga itu mengatakan bahwa aliansi dalam kekacauan karena perang, jadi aku seharusnya tidak keluar dengan santai. Jika aku tidak keluar, bagaimana aku bisa bertemu dengan tubuh seperti ini? Pria muda itu makan ceri dengan senyum dan segera memuntahkan biji. Benih ditembak dalam sinar cahaya ke arah Lei Ji. Benih itu begitu cepat sehingga mengejar Lei Ji dalam sekejap. Itu meledak menjadi tengkorak hijau yang menyerang bagian ke-8 di tulang belakang Lei Ji. Namun, tepat saat tengkorak hijau ini hendak ditekan, sebuah tangan keluar dari kehampaan dan meraih tengkorak itu. Itu tanpa ampun meremas dan menghancurkan tengkorak. Riak muncul di belakang Lei Ji dan suara dingin keluar. "Kamu benar-benar berani-berani melukai gunung aku dan pelayan aku? Tuan!" Lei Ji gemetar dan tiba-tiba berbalik. "Tuan!" Bocah berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Saat riak menyebar, Wang Lin berjalan keluar dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat pria muda berbaju biru itu, dia hanya melihat luka-luka Lei Ji dan bocah berkepala besar, yang berada di perbatasan hidup dan mati. Setelah dia melihat sidik jari hitam itu, di punggung bocah berkepala besar itu, rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Tangan kanannya terulur dan dia meraih bocah berkepala besar itu. Lalu telapak tangan kanannya mengenai bocah berkepala besar dan sejumlah besar energi asalnya memasuki tubuh bocah berkepala besar itu. Wajah bocah berkepala besar itu memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Darah ini mengeluarkan bau yang kuat.
Pada saat ini, pemuda berjubah biru itu masih memakan buah ceri dan tubuhnya bersandar ke belakang. Setelah makan ceri, dia menunjuk Wang Lin dan berkata, "San Gouzi, kamu telah memiliki tubuh klan iblis raksasa ini cukup lama untuk menggunakan kultivasi kamu sekarang. Bunuh orang ini yang menghinaku." Anggota klan setan raksasa di samping pemuda itu mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata, "Seperti yang kau perintahkan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah ke depan, membentuk kepalan, dan menutup dengan seringai. Ketika dia mendekat, tangan besar pria bernama San Gouzi membentuk segel dan lautan besar muncul di bawah kakinya. Gelombang besar terbentuk di lautan, dan itu tampak seperti orang besar itu datang menunggangi gelombang. "Junior, terima kematian." Saat tangan kanannya menekan ke depan, lautan sepertinya mendidih dan berkumpul di sini tangan kanan. Itu berubah menjadi naga laut dan menyerbu Wang Lin dengan raungan. Saat naga laut menyerang, bahkan ada aroma lautan. Wang Lin menjaga tangan kanannya di punggung bocah berkepala besar dan bahkan tidak melihat naga laut atau lelaki besar di belakangnya. Pria besar ini hanya pada tahap awal Nirvana Skrier. Mengabaikan tubuh dewa kerajaan kuno bintang 5 Wang Lin saat ini, bahkan tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang besar ini dengan kultivasi energi asalnya. Meskipun tubuh anggota klan iblis raksasa kuat, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan tubuh para dewa kuno. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan kekuatan yang kuat melonjak. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi saat Wang Lin melambaikan tangannya, suara berderak datang dari ruang antara dia dan orang besar itu. Seolah-olah ruang di antara mereka akan hancur. Adegan ini menyebabkan mata pemuda yang hendak menggigit ceri menjadi sempit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Adapun orang besar, sama seperti naga laut yang dibentuk oleh mantranya melesat, itu bertemu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga laut bergetar dan mengeluarkan desisan yang menyedihkan. Itu berhenti mati di jalurnya dan didorong kembali oleh kekuatan tanpa akhir ini. Timbangan pada tubuhnya segera terkelupas dan menghilang ke dalam air. Saat naga laut terus-menerus didorong ke belakang, itu benar-benar menghilang. Adapun orang besar, pupilnya menyusut. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ketika naga laut didorong kembali, dadanya tenggelam dan dia batuk seteguk darah. Kemudian dia dengan cepat mundur. Ledakan bergema di dalam dirinya. Setiap ledakan menyebabkan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk menjadi kekacauan berdarah. Horor memenuhi matanya, dan ketika dia melihat tangan kiri Wang Lin meraih ke arahnya, dia akan kehilangan akalnya. "Tuan muda, selamatkan aku." Pemuda itu dalam ekspresi biru menjadi suram, lalu tiba-tiba dia berdiri dan meraih batang sakura. Dia meremas tangannya dan semua ceri meledak. Biji yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan cairan merah ditembak pada Wang Lin. Saat mereka terbang, biji ceri berubah menjadi tengkorak hijau. Dikelilingi oleh cairan merah, tengkorak mengeluarkan semburan jeritan tajam. Namun, pemuda berwarna biru ini adalah langkah terlambat. Seolah-olah pria klan iblis raksasa telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketakutan memenuhi matanya dan dia ditarik ke arah Wang Lin. Dia ditarik sangat cepat dan berada di sebelah Wang Lin dalam sekejap. Tangan kiri Wang Lin dengan ringan mengenai pria besar itu. Matanya redup dan dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengguncang tubuhnya. Ini benar-benar mengguncang jiwa asalnya dari tubuh. Saat jiwa asal terbang, Wang Lin meraihnya. Tangan Wang Lin seperti cakar, dan tidak peduli bagaimana jiwa asal berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Wang Lin mengangkat kakinya dan menendang tubuh Giant Demon Clan. Tubuh segera terbang dan bertabrakan dengan tengkorak hijau yang ditutupi cairan merah. Ada ledakan yang mengguncang surga dan tubuh lelaki besar itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena pengisapan yang aneh dari tengkorak hijau, bukannya potongan-potongan tubuh berserakan, mereka sepenuhnya diserap oleh tengkorak hijau. Semua ini terdengar lambat, tetapi terjadi dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, Wang Lin masih memiliki tangan kanannya di punggung bocah berkepala besar itu. Sejumlah besar kabut hitam keluar dari kepala tubuh berkepala besar. Aura kematian pada bocah berkepala besar itu secara bertahap menghilang dan digantikan dengan vitalitas. "Apa yang kamu, Tuan?" Pemuda dalam pikiran biru terguncang ketika dia melihat semua ini. Dia tahu bahwa tidak ada kultivator biasa yang bisa membunuh kultivator Nirvana Skrier tahap awal begitu mudah, terutama yang memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihat orang di depannya, orang ini hanya seorang kultivator Nirvana Skrier tahap awal. Wang Lin tidak menjawab pertanyaan pemuda itu tentang warna biru. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan punggung bocah berambut besar itu sekali lagi. Ketika dia menekan tangannya kali ini, jejak kabut yang menyimpang keluar. Setelah tangannya mendarat di punggung bocah berkepala besar itu, sidik jari hitam tiba-tiba bergerak. Kemudian 5 fragmen jiwa hitam membentuk telapak tangan dan berusaha melahap tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral. Semburan jeritan sengsara yang hanya bisa didengar dengan akal ilahi bergema ketika 5 fragmen jiwa mati. Gas hitam tak berujung keluar dari belakang bocah berkepala besar itu.
Bocah berkepala besar itu merasa seolah-olah aliran darahnya terbalik dan tubuhnya bergetar hebat sampai dia mengeluarkan sebagian besar darah hitam. Darah hitam ini segera meleleh seperti sepotong es dan menghilang. Semua ini hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Wang Lin menarik tangan kanannya. Lalu dia dengan dingin menatap pemuda dengan warna biru dan melangkah maju. Pemuda dengan ekspresi biru sangat berubah. Tanpa perintahnya, anggota Giant Demon Clan dengan cepat mundur. Ketakutan memenuhi mata orang besar itu. Meskipun dia tahu dia sedikit lebih kuat dari teman-temannya, dia bukan tandingan seseorang yang dapat dengan mudah membunuh rekannya, jadi dia tidak punya keinginan untuk bertarung. Saat dia mundur, pemuda dengan ekspresi biru menjadi suram dan dia berteriak, "Aku murid batin mayat sekte. Ini semua salah paham, aku harap Sir tidak akan mengejar masalah ini." Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan gas hijau keluar dari tubuhnya. Dengan cepat memasuki tangan kanannya, dan dalam sekejap mata, tangan kanan pemuda itu ditutupi oleh lampu hijau. Mayat sekte. Ekspresi Wang Lin berubah. Pemuda dengan warna biru mengungkapkan tatapan ganas. Mengambil keuntungan dari saat jeda Wang Lin, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian berteriak, "Roda Dewa 5 Hantuin." 5 sinar lampu hijau datang dari tangan pemuda dan menjadi 5 hantu. Mereka mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian berubah menjadi cetakan tangan hijau yang menembaki Wang Lin. 5 hantu itu mengungkapkan ekspresi ganas, dan aura yang sangat kuat menyebar dan langsung mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat ia dengan santai melambaikan tangannya. Hembusan angin yang kencang bertiup ke arah sidik jari itu. Sidik jari meledak dan kelima hantu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Wang Lin maju selangkah, tangan kanannya mengepal, dan dia tanpa ampun melemparkan pukulan. Gemuruh bergema dan badai menyapu. Pemuda berwajah biru itu pucat, tetapi dia tidak panik. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan kemudian menekan tangannya ke bawah pada tubuh anggota klan setan raksasa di bawahnya. Tubuh raksasa ini bergetar dan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke atas saat suaranya bergema. Kemampuan garis keturunan raksasa iblis klan. Setelah dia menyodok, tubuh raksasa itu gemetar dan celah muncul di antara alisnya. Cahaya hantu juga muncul, tetapi itu tidak menyerang Wang Lin. Sebaliknya, itu melilit pemuda dengan warna biru. Kemudian pusaran muncul di belakang pemuda itu. Pusaran muncul tanpa peringatan dan tidak ada kekuatan hisap yang datang darinya. Namun, pemuda dengan warna biru segera melangkah ke pusaran. Kemampuan garis keturunan raksasa iblis klan. Wang Lin mendengus dingin dan kemudian mengayunkan tinju kanannya. Badai bahkan lebih kuat bergemuruh dan kemudian menyerang pemuda di pusaran. Tepat pada saat ini, anggota klan iblis raksasa mengepalkan giginya dan energi asal dalam tubuhnya terbalik. Ini menyebabkan jiwa asalnya menjadi tidak stabil dan membuat jiwa dan tubuh asalnya tidak seimbang. Saat energi asal mengalir ke jiwa asalnya, ia menahan rasa sakit dan kemudian jiwa asalnya meledak. Ledakan jiwa asal membentuk kekuatan destruktif dan segera mempengaruhi seluruh tubuhnya. Lalu tubuhnya meledak juga. Kekuatan ledakan ini keluar, tetapi itu tidak menyebar. Sebaliknya, semua itu langsung menuju Wang Lin. Kekuatan destruktif ini melanda seperti badai yang kuat dalam upaya untuk menghentikan Wang Lin. Di balik kekuatan penghancur adalah pusaran yang memudar dan cibiran pemuda berbaju biru. "Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan menemukan nama kamu. Kamu akan mati karena memprovokasi mayat sekte." Pria muda berbaju biru itu berbicara dengan suram ketika sosoknya perlahan menghilang. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat kekuatan pria yang meledak menyapu ke arahnya, dia menampar tasnya memegang dan chariot perang pembantaian dewa ketiga yang tidak dia gunakan untuk waktu yang lama terbang keluar. Itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan ledakan.